Hari ini MK menggelar sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait dengan sistem pemilu. Berbagai pihak menyoroti bagaimana proses perjalanan sidang uji materi sistem proporsional terbuka yang secara substansi ketentuan yang sama sudah diputus MK pada tahun 2008 lalu. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Khoirunisa, Direktur Eksekutif Perludem melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mbak Ninis. Selamat siang, Mbak. Iya, Mbak Ninis, KPU tidak hadir dalam sidang hari ini. Bagaimana Perludem menyoroti ketidakhadiran KPU sebagai pihak terkait dalam sidang MK hari ini? Ya, memang ketika pihak terkait dipanggil oleh mahkamah untuk memberikan keterangannya, bisa saja tidak hadir gitu ya. Biasanya memang mahkamah memberikan kesempatan sebanyak 3 kali. Jadi misalnya hari ini KPU tidak hadir, nanti akan dipanggil kembali begitu ya di persidangan berikutnya. Jika tidak hadir, diberikan lagi kesempatan untuk hadir. Tapi kalau kemudian tidak hadir, maka keterangannya tidak dipertimbangkan dalam bagi mahkamah nantinya dalam memutuskan perkara ini gitu. Jadi memang ketidakhadiran pihak terkait ya memang lazim saja gitu ya dalam sebuah persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi yang juga perlu ditekankan adalah bahwa KPU ini kan sebagai lembaga yang pelaksana undang-undang gitu ya. Jadi apapun yang sudah tercantum dalam undang-undang pemilu kita, maka itulah yang harus dikerjakan oleh KPU. KPU harus siap dengan segala apa yang tercantum dalam undang-undang pemilu, termasuk juga dalam menjalankan sistem pemilu proporsional terbuka ini gitu ya. Jadi tidak dalam posisinya KPU untuk mengatakan lebih prefer pada satu sistem pemilu, ini yang lebih gampang, ini yang lebih mudah gitu ya, karena mereka adalah pelaksana gitu. Iya, seberapa signifikan keterangan KPU dalam uji materi sistem pemilu? Ya, sebetulnya keterangan KPU akan memberikan pandangan bahwa apa yang nantinya akan dipersiapkan oleh KPU begitu ya dengan sistem pemilu apapun. Misalnya dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Salah satu tantangannya adalah memperkenalkan calegnya begitu ya, karena kan kita nanti akan bisa memilih caleg secara langsung, publik harus kenal siapa calegnya. Nah, KPU nantinya seharusnya bisa menjelaskan metode apa saja yang akan mereka lakukan untuk bisa memperkenalkan caleg-caleg ini. Metode sosialisasinya seperti apa? Ini kita pemilunya pemilu serentak, 5 kotak, presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga DPD. Bagaimana publik juga memiliki informasi yang menyeluruh gitu ya, yang komprehensif tentang terkait 5 jenis pemilihan ini gitu. Jadi bukan hanya menyampaikan kapan hari hanya saja. Memang ada tantangan di sini gitu ya. Kita akan menilai sekian banyak calon, tapi kalau KPU bisa menyebarluaskan informasi ini secara masif gitu ya, melihat segmentasi pemilih. Nah, ini yang bisa menjadi menutup gap ini ya, gap atas informasi ini tadi. Ya. Baik, Mbak Ninis, sebelumnya pada 2008 MK dalam putusannya menyatakan sistem proporsional terbuka yang berlaku. Apa dampaknya jika MK memutuskan berbeda? Ya, di tahun 2008 yang lalu sebetulnya yang diputuskan mahkamah adalah menjaga daulat pemilih gitu ya, karena di pemilu 2009 itu kan pemilih bisa langsung memilih siapa calonnya, tetapi metode penentuan siapa yang menjadi calegnya itu kemudian melihat dari kuota suara yang diperoleh oleh para caleg ini. Nah, MK mengatakan kalau pemilih ini sudah diberikan kesempatan memilih langsung siapa calonnya, maka penentuannya harus berdasarkan suara terbanyak gitu ya. Jadi menegaskan kembali soal penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka murni gitu ya. Jadi tidak semi, waktu itu orang mengatakannya semi. Nah, kalau ini diubah oleh mahkamah, mengubah sistem pemilu dari terbuka ke tertutup itu kan tidak hanya sekedar menggeser terbuka dan tertutupnya saja gitu ya. Ada beberapa faktor-faktor yang juga akan terdampak. Misalnya tadi ya soal bagaimana mekanisme pencalonannya. Tadi sudah disebutkan bahwa di sistem pemilu proporsional tertutup yang berpotensi untuk terpilih ya mereka-mereka yang ada di nomor urut kecil. Maka mereka siapa yang bisa mendapatkan nomor urut kecil ini? Itu tadi yang misalnya dekat dengan elit partai, misalnya dulu orang sebutnya istilahkan kader jenggot gitu ya, yang mengakarnya tuh ke atas, bukan ke elit gitu ya, mengakarnya ke elit bukan ke publik. Nah, ini bisa jadi salah satu dampaknya ketika ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga menurut kami bukan wewenangnya MK untuk menentukan sistem pemilu mana yang paling proporsional begitu ya, tapi MK menentukan prinsip-prinsipnya yang harus dipenuhi dalam memilih sebuah sistem pemilu. Baik, kalau kita bicara hak rakyat untuk memilih, apa kerugian sistem proporsional tertutup bagi pemilih
Apakah Anda sepakat bahwa ini rakyat atau pemilih seperti memilih kucing dalam karung, kemudian rakyat tidak lagi berdaulat menentukan calegnya, Mbak Ninis? Ya, dalam sistem pemilu proporsional terbuka, kita sebagai rakyat bisa memilih langsung ya caleg yang menjadi preferensi kita. Suara kita diperhitungkan di situ. Nah, dengan sistem pemilu proporsional tertutup, dengan kondisi di mana partai politik kita pun gitu ya, tadi masih elitis gitu ya, tadi disebutkan juga soal oligarki, publik tidak punya ruang untuk bisa mengintervensi ataupun masuk ke dalam ranah penentuan siapa calegnya, karena mekanisme itu kan adanya di internal partai politik. Di Undang-Undang Pemilu disebutkan, dalam memilih caleg itu dilakukan secara demokratis dan terbuka. Tapi kan kita tidak tahu indikator demokratis dan terbukanya di masing-masing partai politik gitu ya, apakah ada mekanisme pemilihan internal, apakah prosesnya dilakukan secara sentralisasi atau desentralisasi gitu ya. Jadi kita sebagai publik tidak punya ruang sama sekali gitu ya kalau ini diubah dalam kondisi partai politik kita yang masih tadi cukup elitis gitu ya. Apalagi kita juga tidak mau tadi ya kader jenggot mereka ya yang mengakarnya itu ke elit bukan ke publik seperti itu. Baik, kita nantikan ketuk palu Hakim MK ya. Mbak Ninis, terima kasih Direktur Eksekutif Perludem Khoirudisa sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.